Kasus dugaan penipuan yang dialami artis sekaligus komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Empo Alpa nampaknya kembali memanas. Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu Empo Alpa memang sempat mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan uang dengan nilai yang cukup fantastis. Ironisnya, Empo Alpa mengaku jikalau dirinya ditipu oleh sang sahabat yang berhasil membawa kabur uang senilai 1,3 miliar rupiah. Setelah sebelumnya berniat untuk langsung melaporkan sosok sahabat ke pihak kepolisian, namun Empo Alpa turut memberikan kesempatan yang terakhir untuk sang pelaku yang saat ini diduga masih berkeliaran dan bersenang-senang di luar sana. Bersama dengan kuasa hukumnya, Empo Alpa dengan sukarela memberikan jangka waktu 1 minggu untuk menunggu itikat baik dari sahabatnya itu. Awal mulanya sih kita nabung di 2018. Nabungnya niatnya baik, biar kita nanti punya, kayak kita punya tanah, punya rumah, punya kendaraan. Di awal 2019, akhirnya gue ngejajakin hati, pengen ngebangun rumah. Karena gue pikir juga duit gue selama ini nabung sama dia kan, ya udah, bangunlah tuh rumah. Rumah belum jadi, agak kata iya, nggak kata i, nggak kata u. Dia tinggal begitu aja, lost kontak langsung. Maunya gue sekarang udah gak mau berurusan sama dia, lu ngomong sama laki gue, karena selama ini kan gue gak pernah tahu, laki gue gak pernah tahu kan. Maksudnya lu berhubungan sekarang lu berurusannya sama laki gue, lu hitung-hitungan yuk sama gue habis berapa gue bangun selama gue nabung sama dia, kayak gitu sih. Di 2020, gue mikir gini, kok gue kayak orang dikejar-kejar utang ya naruh duit ke dia gitu loh. Sampai akhirnya gue stop tuh, karena gue udah gak megang duit sama sekali, sampai ada rekening gue 70.000. Gue stop, akhirnya gue bilang angkat tangan, sampai gue jual mobil expander gue, ternyata itu ditipu juga sama dia. Bilangnya cash sama gue, ternyata itu kreditan. Kayak gitu. Akhirnya gue berhenti, stop. Yaudah, akhirnya gue berhenti berhubungan sama dia, lost kontak. Emang gue udah lost kontak. Dia terakhir itu minta duit sama gue 5 juta. Itu terakhir ya, minta duit sama gue 5 juta, tapi gue gak gubis karena gue udah gak megang duit. Di akhir 2020 bulan September pas ulang tahun anak gua, gue inget banget tuh. Udah lempangan itu udah gue lost kontak, udah nggak mikir, gue pikir ya udahlah mau diapain ya, kita mau ngelaporin juga udah kagak punya duit, kita mau kesini juga kagak punya duit, mau nolongin juga kagak punya duit, ya udah kita dimin, kita nikmatin. Ya udah akhirnya anak teman-teman wartawan juga banyak yang nanya, po gimana po perkembangan, po punya apa? Ya Allah neng, gue baru megang duit 2021, gue kata gitu aja, gue merintis lagi dari nol gitu. Awalnya berteman. Sahabat baik. Ya awalnya 5 juta. Gue inget banget awal ngasih dia tuh 5 juta. Nah selebihnya 5 juta, terus nambah lagi 15 juta, 10 juta, kayak gitu-gitu. Tapi setiap bulan tuh kok? Nah setiap apa ya, pokoknya setiap ada, setiap diminta dah. Oh dia yang minta? Po Alpa, ya ini klien kami juga, setiap ada permintaan, dia mengeluarkan uang melalui transfer. Nah ini buktinya ya, ini dari rekening koran asli, ini kita sengaja tutup dan kita nggak sebutkan nama, tapi ini kawan dekat, sahabat baik dari Po Alpa ya. Nanti rekan-rekan semua bisa tahu ketika kita sudah membuat laporan tindak pidana. Tapi sampai saat ini Po Alpa masih membuka jalur untuk berdamai, tergantung dari dia apakah dia masih memiliki itikat baik atau tidak ya. Terus selama ini memang tidak ada itikat baik apapun dari si kawannya ini, dari kawannya Po Alpa sampai konfres sekarang gitu ya. Karena itu kita menghimbau untuk kawannya Po Alpa ini supaya segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 7x24 jam ya. Kalau tidak ada itikat baik juga, maka kami akan menggunakan hak klien kami untuk membuka laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kalau untuk masalah jumlah yang berhasil kita rekap itu sekitar hampir kurang lebih 1,3 M ya. Itu dari satu bank ya. Kita masih menelusuri di bank-bank lain gitu ya. Jadi uangnya itu dititipkan ke sahabat karibnya Mpok pada saat itu
untuk merenovasi rumah. Cuman kalau dihitung-hitung ya mungkin rekan-rekan juga sebelumnya udah pernah ada yang silaturahmi ke rumah Empau kan, yang sebelum 2 lantai kan sekarang. Nah itu kan bisa ditaksir sendiri, yang dititipkan kurang lebih 1,3 M, paling bangunan kisaran berapa sih itu? Habis 200 juga mungkin ya. Jadi patut diduga di situ ada tindak pidana penggelapan. Begitu. Nasib sial yang harus dialami oleh Empo Alpa sontak membuat dirinya tersadar akan nasihat sang suami yang sempat melarangnya untuk berbisnis dengan orang lain. Namun kala itu, Empo Alpa yang baru merintis karir merasa dirinya enggan mendengarkan sang suami dan memilih untuk melanjutkan bisnis dengan sahabatnya tersebut. Parahnya, hubungan rumah tangga Empo Alpa pun kala itu juga sudah merenggang akibat dirinya yang kala itu kekeh dan tidak mau diatur oleh sang suami. Menjadi sebuah tamparan dahsyat ketika dirinya sadar telah ditipu oleh sahabatnya sendiri, maka seperti inilah bentuk penyesalan Empo Alpa dengan sifat terdahulunya. Dulu emang masalahnya saya kagak percaya sama suami saya ya Dung, maaf ya Dung. Maaf ya. Ya, awalnya emang kita dulu emang kagak percaya sama laki kita gitu. Akhirnya gue diem-diem lah sama, ya namanya lu punya sahabat kan pada nih. Ya gue tentang nabung sama lu ya. Tanpa semoton laki gue ini gitu. Awalnya mah emang salah saya nikmatin emang pas kejadian ini ya udah akhirnya dengan kejadian ini buat pelajaran kita gitu. Ya udah. Habis gimana ya kalau kita kagak kalau kata kita kalau kagak kecebur mah kagak pinter ya, gimana dah? Iya, kalau kita nggak nyebur lumpur kita kagak pinter gitu kata laki kita. Ya udah akhirnya kita komitmen berdua saling minta maaf sama suami, saling ngertiin ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Anggap aja kita nggak punya sedekah lah apa gimana gitu. Ya udah. Ya itu dia tadi karena kagak keterbukaannya gue sama suami. Terus mungkin niatnya beliau biar gua pisah mau hancur sama suami, mungkin biar duitnya lari ke dia terus kali ya, apa gimana gua gak paham dah tuh ya. Ini niatnya udah jelek kali ya. Cuman emang cinta kita memati sampai dunia akhirat, jelah. Tidak ada yang bisa memisahkan gitu. Emang udah hampir meregang. Jadi pas gua masuk ke rumah itu, jadi gua nih ya selama pembangunan rumah, gua kagak boleh ngeliat itu bangunan rumah. Bentuknya bagaimana gua gak tahu. Laki gue juga kagak boleh ngeliat, kagak boleh ngatur-ngatur, gue juga kagak boleh ngatur-ngatur. Emang orang bener begitu? Kan dari awal aja udah kagak bener tuh ya. Cuman emang kita mah bego, jadi kayak kayak transparan ya, kayak gitu intinya. Sebenarnya gue berdeket sama dia juga udah diwanti-wanti sama laki gue maksudnya jangan terlalu deket, cuman guanya kayak ngelawan gitu. Maaf ya kalau bukan laki gue si Idung, masa Allah udah ganteng ya. Baik banget, kita kagak sadar aja gitu, kita kagak sadar aja ya namanya kita waktu itu namanya kalau kita didokterin sama temen ya udah suami ibaratnya kalau kata dia mah jelek aja, padahal mah kagak, suami kita udah paling baik sedunia bener ada. Lu bayangin, lu kadang jadi artis tiba-tiba ada didadakan, siapa yang juga kagak tergiur sama duit kita kan pengennya kita tabung, pengen punya banda, punya ini, ternyata yang apa yang kita tanam, kita kumpulin, kita mau nikmatin, ternyata malah dinikmatin sama orang lain. Siapa yang kagak nyesek gitu loh. Sebenarnya bagaimana ya, kita juga agak paham dulu mah kalau jarum hukum kagak ngerti gitu. Akhirnya teman-teman Po ini akhirnya ya udah yang bantu ya udah ayo kalau emang bisa mah yuk kita cara baik-baik gitu nagihnya kayak gitu.